Saya berdoa supaya saudara terus dalam perlindungan Tuhan, dijagai Tuhan, terus bertumbuh. Saya mau ajak saudara dan saya, kita sama-sama bertumbuh mencintai Tuhan, amin. Jangan cuma jadi anggota gereja, jangan cuma jadi orang Kristen, karena itu gak bawa kita kemana-mana. Tapi saya mau ajak yuk, cinta Tuhan, nikmati Tuhan, alami Tuhan dalam hidup ini. Dan menyatakan Tuhan. Karena itu kita mau belajar menyatakan kerajaan Allah, visi kita adalah menyatakan kerajaan Allah lewat seluruh bagian hidup kita. Karena itu kita mau belajar memanage hidup ini. Managing my life. Belum muncul di sini. Oke, managing my life. Alkitab bilang Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan berarti jadi konglomerat, tapi kelimpahan hidup yang kita nikmati, betul-betul kita nikmati dari Tuhan. Seimbang. Menikmati Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itulah hidup kelimpahan. Kekal, itu hidup yang berkelimpahan yang Tuhan mau berikan. Dan saya mau ajak setiap kita mengalami itu. Amin, mengalami itu. Dan dalam hidup kita bersama Tuhan, kita mau menyatakan kerajaannya. Karena itu sekali lagi, ayo kita belajar sama-sama managing my life. Nah, tema saya kebagian tema adalah gini, managing my money. Oke, baru jalan. Ya, managing my money. Ini tema yang gak gampang, saya kebagian tema yang agak susah, Alkitab juga bilang ini tema yang sulit, tema yang sensitif, begitu gereja kasih judul seperti ini, beberapa saudara pengen ke kamar mandi, saya tahu itu ya kan. Ada beberapa merasa, aduh nyesel gue datang hari ini, tapi tema ini penting. Oke, tahu dari mana? Karena bahkan Alkitab membahas uang dan harta itu lebih banyak daripada surga dan neraka. Alkitab membahas uang dan harta itu ada 2.300 ayat. Surga cuma 700, neraka 54. Jadi kalau digabung 754 banding 2.300, beda jauh. Iman dan doa juga cuma 1.000 ayat kira-kira. Beda jauh. Tapi lihat berapa banyak kita lebih semangat bahas neraka daripada bahas soal memberi. Betul nggak? Seminar tentang memberi, jarang yang daftar. Tapi seminar akhir zaman penuh membludak. Kenapa kok Tuhan bahas uang dan harta lebih banyak? Karena gini loh, saudara-saudara tahu banyak tentang neraka, tahu sedikit tentang neraka, nggak mempengaruhi keselamatan selama saudara percaya Yesus. Tapi kalau saudara gagal mengatur hati saudara terhadap uang, gagal salah memandang uang dalam hidupmu, maka itu akan mengganggu perjalanan saudara, membuat hidup kita kena banyak masalah, keluarga banyak berantakan gara-gara ini. Dan Tuhan tahu, inilah yang Tuhan bahas banyak. Bahkan uang adalah satu-satunya yang Tuhan sebut sebagai saingannya Tuhan. Jadi uang itu satu-satunya yang disebut saingannya Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Lihat itu, Tuhan menempatkan diri cuma ada dua. Pilih Tuhan atau Mamon. Saingannya cuma, Mamon tuh dewa kekayaan saudara. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan, tidak peduli sama yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Jadi Mamon, dewa kekayaan ini, itu dijadikan, Tuhan bilang ini saingan loh. Kalau sampai Mamon ada di hati kita, menguasai hati kita, itu bahaya. Nah masalahnya, hampir semua kita, saudara termasuk saya, kita besar dengan cita-cita ingin kaya. Yang setuju kata amin. Oh enggak Pak, kalau saya enggak pernah punya cita-cita punya jet pribadi. Saya enggak ngomong jet pribadi saudara. Ingin kaya yang dimaksud adalah gini, kita semua ingin cukup kaya sampai apapun yang kita mau kita bisa dapat tanpa perlu pusing. Yang setuju kata amin. Dari bayi kita punya cita-cita ini kan. Kalau pokoknya yang gue pengen dapat gak usah mikir banyak, wah itu sudahlah. Cukup gak usah lebih dari itu. Ya iyalah. Ada orang yang konseling bilang saya gak punya cita-cita macam-macam Pak Andi. Yang penting saya gini loh, saya bisa beli makan apa saja yang saya mau tanpa perlu pusing. Ya semua juga mau gitu bro. Sayangnya dalam perjalanan hidup kita ternyata benar apa yang orang bilang tentang uang. Uang adalah hamba yang baik, tapi dia Tuhan yang jahat. Oke, selama uang kamu kuasai, aman. Tapi begitu uang menguasai kamu, hidupmu akan hancur. Makanya firman Tuhan bilang begini,
Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan dia jadi tuanmu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa bisa begitu? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gimana caranya supaya uang tidak jadi Tuhan kita? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berkata cukup terhadap ego. Berkata cukup terhadap diri sendiri. Waktu kita gagal ngomong cukup, maka dimulailah perjalanan hidup yang penuh iri hati. Rasa sensitif lihat orang lain lebih baik dari kita atau lihat orang lain kita lebih baik dari orang lain. Kecewa sama Tuhan waktu seakan-akan doa kita nggak dijawab. Khawatir dan sebagainya. Waktu kita gagal ngomong cukup terhadap diri kita. Coba saudara lihat beberapa ini. Waktu uang jadi Tuhan kita. Maka kita akan mulai dibuat jatuh cinta sama uang. Betul nggak? Uang itu netral saudara. Uang netral tergantung posisinya kita taruh di mana. Tapi waktu dia jadi Tuhan kita, dia jadi segalanya buat kita. Dia kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan. Dia kita kejar lebih daripada kita mengejar Tuhan. Maka kita akan dibuat semakin jatuh cinta sama uang. Dimanapun, kapanpun, dalam hal apapun yang kita pikirkan, yang kita bicarakan, uang. Kekayaan. Oke? Waktu uang jadi Tuhan kita, maka dia akan mampu memindahkan iman kita. Alkitab bilang iman kita bisa memindahkan gunung. Tapi uang ternyata juga bisa memindahkan iman kita. Iman yang harusnya terarah pada Tuhan jadi pada kekayaan. Rasa aman kita bukan lagi pada Tuhan tapi pada kekayaan kita. Damai, sukacita, percaya diri kita tergantung sama kondisi tabungan kita. Iman kita pindah dari Tuhan sama kondisi tabungan. Nggak usah saudara, saya pun mengalami hal yang sama. Waktu ada gangguan ini, waduh kita gelisah, betul gak sih? Gak bisa tidur kadang-kadang. Kita mulai kepikiran, mulai merasa gak damai. Padahal Tuhannya gak berubah. Tuhan tidak berubah sama kita, kasihnya tetap selama-lamanya. Cuma tabungan kita yang berkurang. Itu udah membuat kita uring-uringan, membuat kita gak enak makan, gak enak tidur. Gak bisa ketawa lepas. Sukacita kita berkurang. Rasanya kuasa dalam hidup ini berkurang. Karena tabungan yang terganggu. Waktu uang jadi Tuhan kita, dia akan berhasil memindahkan iman kita dari Tuhan pada harta kita. Waktu uang jadi Tuhan kita, maka dia juga akan membuat kita tidak bisa merasa cukup. Nggak bisa, susah ngomong cukup. Aneh tuh, aneh. Tiba-tiba kurang lagi. Padahal kita udah punya lebih banyak dari 5 tahun yang lalu. Tapi tetap kurang rasanya. Karena ternyata ada orang bilang ini, kekayaan itu seperti air laut. Semakin kita meminumnya, semakin kita haus. Oke, coba lihat ini. Dia mampu membuat saudara tidak bisa berkata cukup. Dan waktu itu terjadi sekali lagi, kita mulai iri lihat yang lain. Kita mulai gak suka lihat ini, kita mulai kecewa sama Tuhan kita. Timotius bilang begini, Paulus bilang pada Timotius begini. Tapi orang yang mau jadi kaya, orang yang menjadikan uang sebagai Tuhannya, akan mulai tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan yang bodoh dan merusak itu akan membuat orang menjadi hancur dan celaka. Sebab dari cinta uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang bahkan mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Ajaran Kristen bukan soal agama Kristen tapi gini, value yang Tuhan tinggalkan. Kita nggak bisa lagi mikirin firman Tuhan, kita nggak peduli dengan firman Tuhan, yang penting dapat duit. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan dan menghancurkan hati mereka. Kalau sudah memperhatikan kehidupan ini dan merenungkannya, maka sudah akan menemukan jelas sekali. Hal ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan mungkin kehidupan kita. Amin. Jelas sekali punya uang tidak membuat kita jadi lebih cerdas loh saudara. Karena banyak kali waktu kita punya lebih banyak uang justru kita membuat banyak tindakan bodoh. Waktu kita punya lebih banyak uang, keputusan-keputusan kita malah bodoh sekali. Suatu kali ada seorang yang saya kenal, waktu itu dia mau beli pesawat
pribadi, nggak ada yang salah dengan beli pesawat pribadi. Selama itu saudara butuh dan bukan cuma untuk flexing. Oke, kalau saudara punya apapun buat flexing, itu salah besar. Nggak usah pesawat. Sepatu buat flexing juga, gitu kan. Tapi suatu kali saya punya kesempatan ngomong sama dia. Saya bicara 3 hal, tapi yang satu saya rahasiakan ya. Jadi saya kasih tahu 2 saja. Saya bilang sama dia gini, bro, gua gak pernah minta apa-apa dari lu, gua gak mau minta apa-apa dari lu. Cuma sebagai teman gua mau ngomong nih, kalau lu kayak gini, jujur ya, gua gak yakin ada keselamatan Tuhan di dalam lu. Sorry, gua sebagai teman mau ngomong. Walaupun lu banyak di gereja, pelayanan, banyak memberi, banyak apa. Gua gak yakin ada keselamatan Tuhan di hati kamu. Kenapa? Dari gaya hidup kamu, dari apa yang kamu bicarakan. Lu ngomongnya uang. Semua dinilai dari kekayaan. Gua khawatir uang lu tuh Tuhan. Bukan Yesus. Dan kalau lu terus begini, gua khawatir gak ada keselamatan lu dalam hati lu. Yang kedua saya bilang ini, gua khawatir keluarga lu akan hancur. Anak-anak lu akan hancur. Karena cara lu membesarkan anak mainnya pakai uang semua. Dia waktu itu bilang thank you Di, thank you. Kita enggak banyak ketemu lagi setelah itu. Tapi semua yang saya bilang tadi terjadi. Keluarganya hancur. Wow. Saya berharap supaya keselamatan Tuhan tetap ada pada dia. Saya bukan orang yang bisa menghakimi, saya cuma bisa memberi nasihat. Karena setiap kita perlu orang yang mengingatkan kita, yang setuju kata amin. Kita perlu. Suatu kali saya juga punya masalah keuangan. Kerjaan saya gak selancar yang saya harapkan. Dan saya gak bisa tidur saudara. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, keringetan, kepikiran. Ya kan? Gitu terus. Beberapa hari, berapa lama, 2 minggu. Sampai saya mulai merenung. Saya mulai berpikir nih, jangan-jangan gue cinta uang ini. Jangan gue masih cinta uang ini. Terus waktu istri saya bangun, saya bilang, Ning, saya dapat pewahyuan nih kayaknya. Kayaknya saya cinta uang loh. Dan dia dengan lantang bilang, memang iya kamu mah. Singkat, padat, tegas. Memang iya kamu mah. Tapi kita semua perlu orang yang mengingatkan. Dan saya menyadari, wow iya ya. Saya begitu takutnya kehilangan uang. Padahal gini loh, kalaupun uang itu hilang, apakah saya tidak bisa hidup? Bisa. Cuma saya udah terjebak, saya cinta apa yang saya punya. Saya tidak mau ini berkurang, saya cuma ini bertambah. Kalau berkurang gak bisa tidur. Wow, betapa cintanya saya sama dia. Sampai saya gak mau dia hilang dari hidup saya. Dari muka saudara jauh lebih suci dari saya. Maksud saya gini loh, kalau saudara juga pernah mengalami, mungkin saudara juga gitu. Suatu kali saudara tidak bisa tidur, saudara bisa karena uang. Tidak apa-apa berdoa begini, wah Tuhan saya udah mulai seperti pendeta saya. Ampuni saya, dan ayo kita bertobat sama-sama. Amin, amin. Bertobat supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Waktu uang jadi Tuhan kita, maka anehnya kita sulit memberi waktu kita punya uang lebih banyak. Karena survei membuktikan waktu orang punya lebih banyak, malah persentase pemberiannya berkurang saudara. Coba dilihat, semakin kita punya lebih, semakin kita memikirkan diri sendiri ternyata. Semakin kita punya lebih, semakin kita memikirkan apa yang ingin kita beli, betul gak sih? Wih dapat proyek nih, wih dapat lumayan tahun ini. Yang kita pikir, mobil baru. Rumah baru. Gak salah beli mobil baru, gak salah beli rumah baru. Gak salah. Tapi begini loh, kalau semuanya cuma kita. Dan kita lupa rencana Tuhan di balik semua yang Tuhan berikan berkat itu buat kita. Maka kita ada dalam kondisi yang gak aman saudara. Orang semakin diberkati Tuhan ternyata persentasenya makin kecil dalam memberi. Makanya kalau memberi Tuhan kan di Alkitab pakai apa? Perpuluhan kan? Kenapa perpuluhan? Karena gini loh, ukurnya pakai persentase. Saudara semakin diberkati coba cek berapa persentasenya menurun gak? Coba lihat. Karena makan kita tetap 3 kali sehari saudara. Lebih daripada itu kolesterol.
Penyumbatan jantung. Amin. Tetap 3 kali sehari. Terus kemana yang lainnya? Coba cek. Kita semakin banyak ingin konsumsi. Beli ini, beli itu, beli ini. Suatu kali saya nggak tahu 15 sampai 20 tahun yang lalu lah kira-kira saya lupa, tapi nggak pernah saya lupa peristiwa ini. Saya lagi di perempatan jalan, lagi setir, depan saya ada penarik becak, lagi narik becaknya. Lampu merah, saya lagi diam gitu, ada yang keterbatasan tubuh lagi minta bantuan. Penarik becak ini keluarin loh saudara, dia kasih yang bikin saya kaget, dia kasihnya dalam bentuk apa? 1 kantong kresek besar, dikasih semua. Isinya koin memang, tapi kan itulah penghasilan penarik becak. Gak ada orang, bang berapa? Segini, transfer aja ya. Kan gak mungkin saudara. Ya segitulah yang dapat, dia kasih dalam bentuk kantong besar. Yang saat itu saya lihat, wow. Emang dia dapat berapa hari ini? Dan itu gak bisa, saya lupa. Berkesan sekali, seperti saya dibawa melihat janda miskin yang memberikan 2 peser uang. Waktu dia kasih 2 peser uang, Tuhan lihat itu dan Tuhan bilang nih, dia memberi lebih banyak dari semua yang ada di sini. Bayangin. Yang ada di situ itu mungkin ada pengusaha, ada yang punya pabrik. Tapi Tuhan bilang nih, janda ini yang kasih lebih banyak dari semuanya. Kenapa? Karena dia memberi semua yang dia punya. Dan waktu saya lihat penarik becak ini, saya bilang, wow. Dan habis dia memberi, dia nggak pakai, nggak pakai. Gak ada yang motret, sampai saya pun gak keburu ambil handphone. Saya cari di googling, ada gak ya gambar itu yang, gak ada. Yang ada orang yang lebih memberi yang kurang. Kebanyakan di foto, anehnya begitu. Anehnya kita kalau menolong orang suka di foto saudara, betul? Sementara penarik becak ini cuma kasih begitu dan sudah. Dia langsung lihat lagi ke lampu merah. Dia siap-siap karena sebentar lagi kuning. Dan waktu hijau dia balapan sama saya. Tapi anehnya waktu uang jadi Tuhan kita jadi sulit memberi. Karena itu makanya Alkitab bilang ini, yuk atur uang kita yuk. Kita perlu managing our money, managing my money. Karena menjadi punya uang gak berarti kita jadi lebih pintar, kita perlu belajar sama-sama. Apa sih yang firman Tuhan bilang tentang ini semua? 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ya, tapi saya tunjukin ayat 17 dulu buat saudara. Paulus kirim surat pada Timotius dan saya percaya ini suara Tuhan buat kita semua juga hari ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Orang kaya adalah orang-orang yang berharap tadi bahwa kita bisa beli apa yang kita perlu, kita mau tanpa pusing. Berarti kita semua termasuk di dalamnya. Alkitab bilang peringatkanlah, katakan peringatkanlah. Bagus, tegas sama seperti istri saya. Memang kamu mah begitu. Ini juga tegas, peringatkanlah. Berarti saudara dan saya perlu diperingatkan. Supaya mereka jangan tinggi hati. Kalau kamu punya lebih dari yang lain, jangan memandang dirimu lebih baik. Jangan menilai segala sesuatu dari uang. Jangan begitu lihat orang ganti mobil baru, kamu diberkati Tuhan ya. Ada orang begini, kamu diberkati. Hartamu tidak menggambarkan berkat Tuhan, tidak selalu begitu. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan tuh gak tentu saudara. Hari ini saudara boleh luar biasa, 10 tahun lagi bisa lain cerita. Kekayaan gak tentu, jangan berharap pada itu. Tetapi pada Allah, berharap tuh pada Tuhan, percaya tuh pada Tuhan. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang setuju kata amin. Dengan kata lain, apa langkah pertama yang harus kita lakukan dalam managing our money? Kembalikan Tuhan pada posisi yang benar di hati kita. Itu langkah pertama yang saudara dan saya harus buat dalam managing our money. Kalau mau atur uangmu dengan baik, yang pertama jangan dia jadi tuanmu. Jangan jumlah saldo yang menentukan keputusanmu. Tapi izinkan Tuhan jadi raja dalam hidup saudara dan saya. Kembalikan dia pada posisi yang benar. Gimana caranya menempatkan Tuhan pada posisi yang benar? Gimana caranya? Caranya dengan gini loh. Bayangin kamu sudah di ujung hidupmu. Karena Alkitab bilang begini. Apabila menghadapi maut, harta benda tidak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati.
Apabila kamu menghadapi, bayangin kamu ada di ujung kehidupanmu. Harta benda di sini punya kata bahasa aslinya bagus. Riches and profit. Kekayaan dan keuntunganmu nggak ada arti lagi. Oh, saya punya untung sekian persen, lo tiap bulan sekian persen, lo setiap tahun. Nggak berarti waktu menghadapi maut. Tapi kamu akan selamat, bilang kau tulus hati. Tulus hati di sini bicara gini, dibenarkan dan hidup benar. Saudara, suatu kali ada seorang jemaat yang naik pesawat dan pesawatnya kebakaran di atas. Di udara. Sayapnya meledak satu, kebakaran dan dia, semua ketakutan, semua chaos. Sudah bisa kebayang kalau ada di pesawat itu. Akhirnya pesawat itu mendarat darurat. Begitu mendarat darurat, dia lari ke WC, di WC airport. Dia nangis di situ dan dia telepon saya. Dia bilang ini, Pastor tahu nggak apa yang pertama saya pikir waktu pesawat terbakar? Nelpon Pastor. Maksudnya apa? Nelpon Tuhan maksudnya begitu saudara. Yang dia kebayang langsung Tuhan. Dia nggak kebayang kekayaannya. Dia nggak kebayang yang utang ini belum dibayar. Dia nggak kebayang waduh nanti mobil saya gimana. Yang dia kebayang adalah Tuhan. Dengan kata lain waktu saudara ada di ujung kehidupanmu. Setiap kita akan berpikir tentang Tuhan. Nah, di dalam membuat keputusan apapun, coba bayangin kamu sedang ada di ujung kehidupanmu. Kalau kamu ada di ujung kehidupanmu, apa yang kamu akan bicara sama Tuhan? Halo? Halo? Wah, kok matanya kosong, saudara? Nggak tahu ya. Kalau saudara ketemu Tuhan, kira-kira terima kasih untuk bisnis yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk Lamborghini yang Tuhan kasih. Terima kasih buat pacar 3 yang gak ketahuan. Apa? Saudara, terima kasih buat profit ini, terima kasih. Kira-kira saudara akan itu? Atau kira-kira apa yang saudara akan ngomong coba? Apakah engkau akan bawa terima kasih buat villa yang aku bisa beli kemarin? Rumah beberapa, mobil beberapa. Kira-kira apa yang kau akan ngomong waktu ketemu Tuhan? Coba renungkan. Coba bayangin. Karena teman kita nih waktu di pesawat yang kebakaran dia tahu gini. Dia gak pikir soal hartanya, yang dia pikir adalah Tuhan. Ada orang ateis bilang saya gak percaya Tuhan. Tapi waktu matinya dia bilang begini. Tuhan kalau sampai engkau ada tolong ampuni aku. Sepanjang hidupnya dia bilang aku gak percaya Tuhan. Tapi di ujung hidupnya dia berpikir seperti itu. Coba bayangin di ujung hidupmu. Coba sebentar bayangin. Sekarang saudara jangan besok nanti lupa. Kalau sekarang saudara di ujung hidup kira-kira bagaimana kamu akan pakai uangmu. Nah itu dia. Bagaimana saudara akan pakai uangmu. Waktu saudara mau beli rumah, mau beli mobil baru, mau beli tas baru kira-kira. Coba pikirin dulu. Saya ada di ujung hidup, saya mau beli. Bukan gak boleh loh mengembangkan usaha. Tuhan mau saudara mengembangkan usaha. Amin. Tuhan mau saudara menikmati juga. Tuhan mau. Tapi begini loh. Bayangin dalam ujung hidupmu. Supaya keputusanmu gak didrive sama ego. Supaya keputusanmu jangan tidak bijaksana. Jangan keputusan yang bodoh. Jangan keputusan yang dipenuhi hawa nafsu. Cuma mau pamer. Tapi keputusan yang matang. Keputusan yang bijaksana. Karena saudara melibatkan Tuhan di situ. Karena saudara membayangkan sedang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan saat itu. Maka saya harap keputusan kita jadi keputusan yang bijaksana. Yang setuju kata amin. Amin. Coba toel kiri kanan. Kita harus lebih banyak mikirin akhir hidup kita. Jadi tempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Caranya gini. Kembalikan dia pada posisi sebagai raja. Caranya gini. Sering-seringlah membayangkan akhir hidupmu. Sering-seringlah membayangkan sebentar lagi kamu ketemu Tuhan. Kira-kira apa yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita. Kira-kira apa yang kita bisa kasih laporan sama dia. Yang kedua, ayat 18 dan 19 bilang ini. Peringatkanlah, katakan sekali lagi peringatkanlah. Kita diperingatkan terus nih. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebaikan. Nah ini dia. Kaya di hadapan Tuhan bukan berapa rupiah, berapa dolar yang kamu punya. Berapa aset yang kamu miliki. Kaya di hadapan Tuhan diukur dari berapa banyak kebaikan yang kita bisa buat. Karena buat apa kamu banyak uang tapi hatimu terus merasa kurang. Itu miskin di hati. Tapi orang yang sudah bisa menikmati berkat Tuhan, dia bisa kaya dalam kebaikan. Kenapa? Karena buat dia cukup berkatku. Cukup.
Aku mau jadi berkat buat orang lain. Kaya dalam kebaikan, itulah kaya yang Tuhan maksud. Suka memberi, suka membagi. Dan dengan demikian kita mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ini harta yang sebetulnya untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Yakni hidup yang sejati, kalau bahasa Indonesia sehari-harinya bilang ini. Tadi Alkitab pertama saya bilang ini, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu punya arti hidup yang sejati. Dan inilah hidup yang sejati itu. Waktu kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dengan cara apa? Kaya dalam kebaikan, suka memberi, suka membagi. Yang setuju katakan amin. Jadi yang kedua apa yang harus kita buat? Kalau tadi kembalikan Tuhan pada posisi yang benar di hati kita. Maka yang kedua, kembalikan gaya hidup kerajaan Allah di hati saudara dan saya. Kembalikan gaya hidup kerajaan Allah di hati saudara dan saya. Amin. Saya undang tim boleh maju ke depan. Saudara tahu, Tuhan Yesus waktu datang, Raja segala raja datang ke dunia ini. Dia membuat dunia tercengang. Karena mereka menyaksikan suatu jenis kasih yang gak pernah dijalankan oleh orang lain. Datang ke planet ini. Setuju? Saya ulang. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia membuat dunia heran. Karena dia mempraktekkan satu jenis kasih yang gak pernah ada orang yang bikin sebelumnya di planet ini. Dan ternyata itulah yang diteladani oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula meneladani ini. Sampai suatu kali dunia di zaman itu mengalami COVID kayak sekarang, kayak kemarin. Wih, banyak yang kena wabah. Dan seperti hari ini orang-orang yang punya uang langsung punya akses untuk menyelamatkan diri kan. Cari tempat yang lebih aman. Bahkan ada yang sewa pulau pribadi untuk dia tinggal di sana. Supaya aman gak ketularan. Ada yang pindah ke sana, pindah ke sini. Sewa villa di Bali. Supaya walaupun menyendiri tapi bisa menikmati sunset dan pantai dan sinar matahari yang luar biasa. Dan waktu orang-orang Romawi melakukan itu, mereka lari semua. Mereka meninggalkan orang-orang yang sekarat, yang hampir mati di kota mereka tanpa ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Ternyata gereja mula-mula meneladani kasih Yesus. Mereka gak melarikan diri, mereka urus orang-orang itu. Mereka urus orang-orang yang kena wabah. Terus gak ketularan, ketularan. Gak ada yang mati, banyak yang mati. Justru cerita inilah yang menyebar di seluruh kerajaan Romawi. Sampai kaisar yang benci sama kekristenan pun mengakui, susah kita lawan mereka. Bahkan mereka yang nolong orang-orang kita pun mereka. Dia bilang ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang heran, kenapa lu kok rela mati? Emang lu gak takut mati? Enggak. Kenapa lu gak takut mati? Oh, karena kita sudah punya hidup yang sejati dari Tuhan. Sehingga buat kita hidup sekarang adalah gini loh. Kita mau nolong orang lain untuk mengalami kasih itu. Lu yakin benar-benar gak takut mati? Enggak. Makanya waktu kita kemarin banyak yang kena tapi gak sampai kehilangan harapan dalam hidup ini. Dan itu yang mengubah kerajaan Romawi, saudara. Salah satu hal yang mengubah kerajaan Romawi, pandangan mereka terhadap kekristenan. Berubah besar, drastis. Bukankah seharusnya seperti itu kita gereja Tuhan hari ini? Harusnya kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi, suka membagi. Dan waktu dunia tanya gini loh, kok kalian gak egois sih seperti yang lain? Kok kalian gak mementingkan diri sendiri, kok kalian suka berbagi sih? Oh ya, kamu gak takut hartamu berkurang? Oh, harta saya berkurang tapi saya gak takut. Kenapa? Sebab saya punya Tuhan yang selalu menjaga saya. Sebab hidup saya bukan pada uang. Rasa aman saya bukan pada harta saya. Tapi rasa aman saya pada Tuhan. Dan saya mau jadi berkat buat orang lain. Kalau gereja berjalan seperti itu, saya percaya. Dunia mau bencinya kayak apa, mereka akan diberkati. Amin. Kenapa? Karena menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi, suka membagi, adalah bahasa yang bisa dilihat oleh orang buta. Yang bisa didengar oleh orang tuli. Amin. Orang buta pun bisa melihat ini. Orang tuli pun bisa mendengar. Dan mereka akan mengenal Tuhan kita. Berapa banyak saudara yang mau
hidup dalam pola hidup kerajaan Allah seperti ini. Menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi, suka membagi. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Nanti habis ini suruh akan pasti seperti biasa, suruh akan ada. Ayo kita memberi begitu ya. Saya mau ajak gini. Kalau suruh mau manage your money, maka gini, mulai sekarang coba mulai kelola, pikirin. Tadi, buat keputusan-keputusan apa yang kau akan buat tahun ini. Apa yang kau akan buat bulan depan. Bayangin kau akan menghadap Tuhan di akhir hidupmu. Apa yang kira-kira kau akan bertanggungjawabkan? Buat manage your money, atur itu, doakan dan mulai latih dalam perjalanan hidup kita. Amin. Yuk kita baca sama-sama nih yuk. 2, 3. Rasa amanku bukan pada uangku, tapi pada Tuhan yang mengasihi dan menjagaku. Dan hidupku adalah untuk menyatakan kasih Tuhan pada sesamaku. Sekali lagi, rasa amanku bukan pada uangku, tapi pada Tuhan yang mengasihi dan menjagaku. Dan hidupku adalah untuk menyatakan kasih Tuhan pada sesama. Sekali lagi saudara sendiri ya. 2, 3. Rasa amanku bukan pada uangku, tapi pada Tuhan yang mengasihi dan menjaga. Amin. Dan hidupku adalah untuk menyatakan kasih Tuhan pada sesama. Beri tepuk tangan buat Allah kita.